بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diridhoi oleh Allah. Amin. Nah, materi yang Ustazah sampaikan hari ini yaitu mengenal tempat tinggal hewan dan mengenal aturan tentang hewan. 2, mengenal gerakan hewan. Yang ketiga, menghitung dan membandingkan banyak benda. Mengamati tempat tinggal hewan. Nah, kemarin kalian sudah menirukan gerakan kelinci. Dan Ustazah mau bertanya, di manakah tempat tinggal asli kelinci? Nah, coba kalian lihat gambar. Di mana kelincinya? Nah, kelincinya ada di depan, di pinggir danau. Nah, jadi kelinci tinggalnya di darat. Hewan tinggal di tempat yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di darat, di air, dan ada pula hewan yang terbang di udara. Nah, coba kalian lihat gambar yang di bawah ini. Tabel 2.1. Kelompok hewan darat dan hewan air. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Ustazah beri contoh. Hidup di darat. Nomor 1, hidup di darat. Ayam. Apakah ayam hidup di darat? Nah, betul sekali. Ayam hidupnya di darat. Yang kedua, yang pertama, hidup di air. Apa ya? Ikan. Betul sekali. Ikan hidupnya di air karena ikan bernafas menggunakan insang. Dan ikan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Di kebun binatang ada banyak berbagai macam hewan. Ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air. Di kebun binatang banyak terdapat pemberitahuan yang ditunjukkan kepada pengunjung. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Gambar suasana kebun binatang berikut. Dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, coba kalian lihat gambar yang pertama. Gambar pemberitahuan yang pertama, ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua, dilarang memberi makan pada hewan. Yang ketiga,
yang ada gambar panah, yaitu kandang harimau. Nah, coba kalian lihat di halaman 56. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? Betul, ada. Ada beberapa ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas. Yang kedua, jika ada, berapakah jumlah pemberitahuan pada gambar di atas? Mari kita hitung. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang memberi makan pada hewan. Yang ketiga, kandang harimau. Jadi, ada berapa pemberitahuan? Nah, betul sekali, ada 3. Nah, yang ketiga, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Nah, kita tadi sudah sebutkan. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang memberi makan pada hewan. Yang ketiga, kandang harimau. Melakukan gerakan loncat katak. Nah, coba kalian lihat gambar di halaman 57. Gambar 2.5, latihan loncat katak. Lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan. Selanjutnya, berputarlah untuk berbalik arah. Kembalilah ke tempat semula dengan cara melompat seperti katak. Nah, kalian tahu kan bagaimana caranya lompat katak? Nah, tadi kalian sudah mempraktekkan dan melakukan latihan meloncat katak. Sekarang, lakukan latihan gerakan melompat dan berputar berikut ini. 1. Posisi badan jongkok. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak ke tanah. Yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan memutarlah. Kalian bisa lihat di gambar ya, dan kalian bisa mencobanya di rumah ya, anak-anak ya. Perhatikan gambar ini. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Anton pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Di kebun binatang ada banyak hewan. Ada harimau, buaya, rusa, dan jerapah. Di kebun binatang ada rambu-rambu pemberitahuan. Pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan, karena hewan-hewan di kebun binatang termasuk hewan yang liar. Nah, jadi Anton pergi ke kebun binatang dan ternyata di kebun binatang juga memiliki peraturan dan ada beberapa pemberitahuan seperti jangan memberi makan pada hewan dan kita harus menjaga jarak dengan kandang hewan. Teks percakapan Isti dan Iwan. Nah, mari kita membacanya. Iwan, hai Isti, apa yang sedang kamu lakukan? Isti pun menjawab, hai Iwan, aku sedang membersihkan sangkar burung. Iwan, mengapa sangkar burung harus dibersihkan? Karena kotoran dan sisa-sisa makanan yang tidak dibuang dapat menyebabkan sumber penyakit. Oh, begitu. Apalagi yang kamu lakukan agar burung peliharaanmu tetap sehat? Isti pun menjawab, burung juga harus diberikan makan yang bergizi dan tidak sembarangan. Terima kasih, Isti, atas informasinya.
Sama-sama, Iwan. Nah, jadi jika kita ingin memelihara hewan atau binatang, hendaklah kita memeliharanya dengan benar dan tepat. Kita harus memberikan makanan bergizi, dan kita tidak boleh memberikannya makan sembarangan. Serta kita harus menjaga kebersihan kandangnya. Nah, begitu ya. Menghitung dan membandingkan banyak benda. Di kebun binatang ada macam-macam hewan dengan jumlah yang tidak sama. Di kebun binatang ada 2 ekor harimau, 4 ekor zebra, dan 5 ekor rusa. Hewan yang paling banyak adalah rusa. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Zebra lebih banyak dari harimau, tetapi harimau lebih sedikit dari rusa. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah rusa, zebra, dan harimau. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, zebra, dan rusa. Nah, coba lihat halaman 64. Nah, coba lihat gambar. Ada gambar kelinci, kupu-kupu, dan ayam. Nah, sebelum itu kita hitung dulu kelincinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ternyata kelinci ada 23 ekor. Nah, gambar di samping ada gambar kupu-kupu. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, ternyata kupu-kupu ada 20 ekor. Nah, ayam. Ada berapakah ayamnya? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Wah, ternyata ayam ada 34 ekor. Nah, coba lihat di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita lengkapi. Hewan yang jumlahnya paling banyak adalah Nah, tadi kelinci ada 23 ekor. Kupu-kupu ada 20 ekor. Dan ayam ada 34 ekor. Nah, yang paling banyak yang mana? Nah, betul sekali. Ayam. Yang paling banyak adalah ayam. Karena ada 34 ekor. Nah, selanjutnya. Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah... Nah, tadi yang paling sedikit apa? Betul sekali. Kupu-kupu, karena hanya 20 ekor. Nah, kelinci lebih banyak dari... Nah, tadi kelinci lebih banyak dari... Betul sekali, kelinci lebih banyak dari kupu-kupu. Karena
kupu-kupu hanya berjumlah 20 ekor. Kupu-kupu lebih sedikit dari... Betul sekali, kupu-kupu lebih sedikit dari ayam. Karena ayam berjumlah 34 ekor ayam dan jumlahnya lebih banyak dari kupu-kupu. Urutan hewan dari yang terbanyak. Nah, yang tadi yang paling terbanyak apa? Ayam. Yang kedua, kelinci. Yang ketiga, kupu-kupu. Nah, untuk tugas hari ini yaitu mengisi tabel di halaman 55 dan menghitung dan membandingkan banyak benda halaman 65. Nah, sebelum Ustazah tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat, berdoa, zikir pagi, dan petang. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.